menyampaikan terima salut juga kepada Tuan Bajang, para narasumber yang lain, dan insya Allah saya akan menyelesaikan kewajiban saya dengan semangat proklamasi, diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi oleh karena itu, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan cakalang. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele supaya kita bisa cepat pulang. Sesuai dengan program. Ya. Hari ini yang saya muliakan, sebenarnya buat saya bicara tentang Mesir itu ada nostalgia tersendiri. Ketika saya ditunjuk menjadi duta besar, saya tidak terbayangkan beratnya tugas itu, karena saya background-nya, latar belakang pendidikannya di negeri yang sekuler, yaitu saya belajar di Belanda dan di Jerman, 12 tahun, master dan doktornya saya selesaikan di Jerman dalam usia yang relatif singkat, akhir daripada umur 33 tahun, dan saya boleh berbahagia pada waktu itu, satu-satunya orang asing sejak tahun 36, universitas itu mencetak doktor, saya lulus dengan summa cum laude, dengan pujian tertinggi kepada orang asing yang diberikan. Jadi kalau bicara soal sombong, saya itu. Nah, jadi oleh karena itu, mestinya kita tidak pernah berhenti mencintai Indonesia dan terus berprestasi. Saya tadi mendengar bahwa jumlah mahasiswa kita ternyata hampir 8.000. Merupakan kawah candra di mukanya, kader-kader Indonesia yang cerdas, yang belajar umumnya di Al-Azhar. Dengan demikian, kita harus memang terus menjaga agar kondisi ini bisa berlanjut. Dan memang sudah harus terbukti bahwa alumni dari Al-Azhar, alumni Timur Tengah khususnya yang ada di Kairo, itu telah mulai mewarnai dalam dunia dakwah di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa aktivis-aktivis, tokoh-tokoh yang muncul di berbagai lini dalam gerakan Islam di Indonesia, itu sudah ada alumni Jerman, alumni Al-Azhar, alumni Mesir. Saya ingin spektrumnya sangat luas, bahkan di partai-partai sekalipun. Tapi yang penting justru ketika kita bicara tentang pembangunan fisik ini, saya lebih mengenekankan kepada pembangunan spiritualnya. Karena kalau fisik itu sebenarnya lebih banyak pada tugas ke pemerintahan. Tapi justru bagaimana alumni Mesir ini, dia harus bisa menjadi arsitek, bukan hanya sekedar menjadi tukang. Artinya wawasan dia yang luas itu, pengalaman yang dia dapatkan itu bisa dia tularkan ke tanah air kita. Ini satu kebanggaan, justru yang menurut saya sekarang paling penting, harus diciptakan suatu kesadaran kolektif bahwa mahasiswa, mantan mahasiswa besar yang jadi alumni itu solidaritasnya tinggi, ukhuwah Islamiyahnya tinggi. Problem kita sekarang, jika kita di tanah air sendiri, itu tidak kompak, suka saling menjelekkan, saling memojokkan. Nah, kita berharap karena kita ini memang orang yang belajar agama, kita belajar begitu banyak, bahkan umumnya alumni itu diwajibkan menjadi hafiz, penghafal Al-Quran, berarti mestinya mereka tidak boleh ada jauh perasaan syirik, iri hati dengan sesamanya. Ini penting, saya pikir. Karena apa? Karena ini merupakan suatu jaringan, satu silaturahmi. Sebenarnya orang-orang yang pintar, yang cerdas itu, paling sedikit dia punya intellectual vision. Dan mahasiswa alumni di Kairo ini, alumni Mesir, Timur Tengah, mereka punya intellectual vision. Kemudian mereka harus punya satu istilahnya information networking, silaturahmi. Dia mempunyai jaringan yang sebenarnya canggih dalam dunia yang sekarang. Dan yang terakhir adalah akses to grassroots. Jadi akses kepada masyarakat. Nah, kalau tiga ini mereka dapatkan, mestinya itu bisa dioptimalkan. Jadi saran saya
adalah benar sekali seperti kata Profesor Jimli katakan tadi, bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan kerjasama kita dengan pemerintah Indonesia dan juga dengan pemerintah Mesir. Kita sejauh ini hubungan diplomatik kita sangat baik. Kita tidak ada clash yang luar biasa yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan saya masih ingat pada masa saya masih bertugas di sana, ada seorang warga negara kita namanya Idris. Kemudian yang Idris ini ditangkap oleh state security, kemudian dijebloskan ke penjara karena dianggap terlibat dalam terorisme. Dan kita sebagai duta besar datang kepada pemerintah Mesir, kita minta, sorry deh, Anda lepaskan warga negara Indonesia itu. Yang paling paham tentang terorisme adalah negeri kita, Indonesia. Kita banyak warga kita, 1-2 yang terkena kita selesaikan. Jadi saya sebagai duta besar tidak ingin warga saya itu dieksekusi di sini, diadili sini, Anda harus kembalikan warga saya itu ke tanah air. Itu alot diskusinya. Tapi kemudian saya dengan cara diplomatis mengatakan, baiklah, kalau sudah demikian saya terpaksa harus mengadakan konferensi pers untuk menyatakan kepada dunia bahwa semua warga negara Indonesia yang Anda tuduh teroris padahal belum diadili, maka itu justru karena dia mungkin karena belajar di Universitas Al-Azhar. Wah, mereka tentu kaget sekali. Dia bilang, wah ini nggak main-main ya. Nama Al-Azhar akan terbawa, dia mahasiswa Al-Azhar. Maka oleh karena itu berikanlah kepada kami. Dan singkatnya, alhamdulillah, Idris dipulangkan ke tanah air. Dan di tanah air pada waktu itu sudah menyambut begitu banyak wartawan di bandara. Dan saya khawatir sekali ini bisa biasnya kemana-mana. Tapi karena kita punya jaringan yang bagus, komandan polisi yang ada di sana itulah mahasiswa saya di perguruan tinggi ilmu kepolisian, saya bilang amankan Idris ini untuk dipulangkan ke tempatnya di Bekasi. Tapi apa yang terjadi di Bekasi pun disambut dengan selawat badar. Wah, kacau lagi saya itu. Jangan terlalu digembar-gemborkan, nanti bisa jadi rame. Jadi banyak masalah-masalah yang kita selesaikan secara silent diplomacy, bahkan juga ketika dia dipenjarakan itu hampir memang tidak boleh dibesukin, baik oleh pihak BIN, oleh pihak kepolisian maupun Kementerian Luar Negeri. Tapi kita punya cara untuk bisa melakukan pendekatan dan akhirnya pemerintah Mesir sendiri lunak pada kita. Begitupun ketika pemerintah Mesir bersikeras, kita katakan, Anda sebenarnya ada warga Anda itu yang harus kita pulangkan ke Australia. Karena Anda tidak punya suatu hubungan yang sifatnya perjanjian yang dimungkinkan untuk ekstradisi. Tapi kita Indonesia memprotek yang bersangkutan warga negara Mesir itu kita pulangkan ke negeri Anda. Jadi mengapa pula Anda terlalu kaku sama kita? Jadi singkat cerita, perjalanan panjang dari sejarah proklamasi diakui Indonesia sebagai negara, kemudian juga diikuti oleh India, oleh Australia, maka hubungan kita relatif sampai hari ini termasuk hubungan yang sangat harmonis. Dan itu yang harus kita jaga. Nah, bagi mahasiswa kita yang sedang belajar, saya pikir tidak ada pilihan lain. Ketika Anda sudah mulai belajar, Anda insya Allah harus selesaikan. Karena kata Ibnu Khaldun, sesungguhnya masa yang sedang kau jalani, sesungguhnya masa depan itu adalah masa yang sedang kau jalani. Jadi kalau Anda di sini tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya tentu saja masa depan Anda tidak secerah seperti Anda rencanakan, walaupun semua itu adalah kehendak Allah. Nah, saya melihat bahwa sinergisitas ini harus kita bangun, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dari sejak awal dirancang, dia menjadi suatu reservoir, dia menjadi mensinergikan semua kekuatan-kekuatan potensi Islam yang saat ini menurut saya sudah harus bangkit kembali, direvitalisasi. Jadi tadi benar sekali kata Prof. Jimli, bagaimana baik duta besar yang sedang bertugas sekarang, begitu juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang nampaknya mungkin masih belum menentukan pilihan di mana harus aktif, bergabunglah di ISMI. Dan nanti di dalam pertemuan kita yang akan datang, dalam muktamar kita yang akan datang, tentu kita akan memberikan peran yang pas kepada SDM kita yang sudah berprestasi. Saya melihat bahwa potensi PPMI itu harus betul-betul bisa dioptimalkan. Saya nggak tahu sekarang hari ini bagaimana, kita ada satu program
Halo. Halo? Ya. Oke, kedengaran. Sudah. Jadi TEMUS ini, tenaga musim ini harus bisa dioptimalkan dengan kerjasama kedutaan kita bersama dengan Kementerian Agama. Jadi lebih baik ada tenaga musim kita yang dari mahasiswa Mesir ditambahkan jumlahnya, karena itulah juga salah satu cara mereka untuk menambah biaya hidup mereka di sana, dan itu sangat efektif daripada karyawan-karyawan dari Kementerian Agama yang dikirimkan ke sana. Nah, ini juga satu hal yang sudah kita kerjakan, yang saya yakin bahwa pada masa pemerintahan dan pada masa kepemimpinan duta besar yang baru setelah itu pun, itu selalu dilanjutkan. Saya melihat juga bagaimana bisa mengoptimalkan tetap hubungan kerjasama telah kita bina dengan Pemda-Pemda. Hadirnya rumah-rumah daerah, rumah-rumah Indonesia, itu adalah kerjasama kita dengan pemerintah daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan, di Sumatera juga, kemudian juga di Sulawesi. Itulah kerjasama yang resmi kita jalin antara kedutaan dengan Pemda. Jadi yang kita bangun itu tetap milik Pemda, kemudian dikoordinir oleh KBRI, sehingga tidak mungkin itu dijual. Dan manajemennya itu diserahkan kepada mahasiswa, karena rumah-rumah itu sendiri ada tempat yang bisa disewakan kepada orang yang menempati di situ dengan standar hotel. Jadi mereka tidak perlu tinggal di hotel, tinggal di situ, tapi mendapatkan pelayanan yang betul-betul dengan suasana Indonesia. Nah, ini hal-hal seperti ini juga kita kembangkan, bahwa kita bagaimana membangun rumah Indonesia, membangun pusat-pusat kegiatan Indonesia yang di daerah konsentrasinya orang Indonesia. Dulu kegiatan konsuler dan kemahasiswaan itu terpaku di Garden City, yaitu di kantor pusat, di kantor utama kedutaan besar, yang di situ juga ada Wisma Duta. Tapi kemudian kita pindahkan ke lokasi di mana konsentrasi mahasiswa lebih banyak di situ. Kita bangun gedung konsuler dan gedung kemahasiswaan, bahkan rumah wakil duta besar pun kita bangun. Karena selama ini kediaman wakil duta besar itu disewa. Dan setelah saya hitung-hitung ternyata biayanya lebih mahal daripada kita membuat suatu wisma yang megah gitu. Nah, mudah-mudahan itu semua tetap terjaga dan saya ikuti. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Dan kita harus juga menciptakan suatu kebanggaan bahwa mahasiswa Kairo, mahasiswa Mesir yang pulang ke tanah air tetap budi pekertinya terjaga. Kita tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang ekstrem radikal yang kemudian menghasut dan kemudian frontal berhadapan dengan negara. Nah, justru kita adalah yang memberikan nafas, memberikan revitalisasi bagaimana republik kita bisa lebih baik ke depan. Dan sejauh ini reputasi dari alumni Timur Tengah, alumni Mesir pada umumnya khususnya, itu terjaga dengan baik. Dan saya pikir ini harus kita jaga. Oleh karena itu, di antara kita harus tercipta satu solidaritas, satu silaturahmi yang tinggi, dan saling mengingatkan. Bahwa kalau ada kawan kita yang agak di luar batas, menurut ukuran norma di Indonesia, kitalah yang pertama mengingatkan kepada mereka. Jadi kita jangan sampai reputasi mahasiswa Kairo, mantan mahasiswa Kairo, alumni, terbawa-bawa tentang hal-hal yang tercela. Jadi saya sangat setuju dengan upaya penggalangan dana ini untuk membantu mereka yang terkena COVID. Saya sekedar ingin mengatakan bahwa langkah rezeki pertemuan maut itu milik Allah. Ketika satu waktu saya berkunjung ke suatu penjara di mana ada mahasiswa kita, karyawan, juga mantan karyawan dari KBRI, namanya Ali Darman. Ali Darman terlibat dalam satu perkelahian karena utang piutang, akhirnya warga negara Malaysia itu meninggal. Dan yang lebih sedih lagi, saya tidak bisa membela di KBRI karena di rumahnya di tempat pertikaan itu anak bayinya itu tertidur di sana dan kemudian oleh warga kita ini dibungkus dengan kasur kemudian dibakar. Nah itu saya tidak bisa harus angkat tangan, tidak bisa kita bela sehingga dia dijatuhkan hukuman mati. Ketika saya datang ke situ, ratusan tahun yang lalu tidak pernah ada orang datang ke penjara itu. Dan di Mesir ada satu tradisi, kalau orang mau digantung, dieksekusi, dia diberikan pakaiannya merah-merah semua. Dan saya datang ke situ dengan memakai kaos merah, tentu pakai jas, kita berdua berdialog.
Saya bilang, Ali Darman, Anda apapun yang saya kenal dari wajah yang tadinya gelap, kulit Anda sekarang udah putih. Karena kurang dapat matahari dan Anda tentu berzikir mohon ampun pada Allah. Tapi saya punya keyakinan, Ali Darman, kamu lebih pasti daripada saya. Karena ketika kamu nanti dieksekusi, insya Allah kamu akan diselesaikan secara Islam. Artinya dimakamkan maupun dipermandikan dan sebagainya itu secara Islam. Jadi oleh karena itu, Anda mestinya tidak perlu takut lagi tinggal menghadap Allah. Karena saya pikir mestinya surga itu sudah di depan mata Anda. La tahzan, Anda jangan terlalu bersedih. Tapi beda dengan merah yang saya pakai ini. Anda pakai kaos merah, saya pakai kaos merah. Kaos merah ini tidak pasti. Bagaimana nanti akhir hayat saya sebenarnya. Kalau Anda sudah selesai semua itu, secara hukum Islam diselesaikan. Seorang penguasa dunia yang paling hebat, yang namanya Zia-ul Haq, Presiden Pakistan, yang mengeksekusi orang tuanya, yang mengeksekusi Zulfikar Ali Bhutto, orang tuanya Munazir Bhutto. Kemudian dia tentu dianggap karena punya segala bintang di dadanya itu, dia akan dieksekusi dan nanti dia akan meninggal dan akan dimakamkan di makam pahlawan. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah diketemukan jasadnya, sehingga tidak ada alasan untuk ditanam di sana, karena tidak ada jasadnya. Pesawat terbangnya itu meledak di udara. Apa artinya? Akhir dari suatu perjalanan manusia itu tetap harus ada hidayah Allah. Sementara Anda akan utuh dimakamkan. Jadi jangan terlalu bersedih. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita alami dan saya pikir itu kita bisa ambil hikmah dari situ. Dan hikmah-hikmah itu semua menjadikan modal, menjadikan satu kesadaran kolektif di antara kita bahwa suatu saat kita mengambil keputusan yang salah, itu harus kita sesali sepanjang masa. Di kedutaan dulu saya pernah mengalami salah satu staf kita itu menikah dengan TKW dan TKW-nya meninggal. Dan apa yang terjadi? Dia punya satu anak, bayi, dan semua gempar. Kalau begitu orang ini harus kita pecat dan semua kompak, baik staf lokal maupun para diplomat meminta supaya saudara kita ini dieksekusi. Tapi saya sebagai duta besar yang saya lakukan pertama adalah memanggil ibunya, istrinya. Bagaimana pandangan istrinya? Dan istrinya mengatakan, saya mau maafkan suami saya dan anak itu akan saya asuh. Bahwa anak saya marah itu soal lain. Ya kalau begitu, insya Allah kita carikan yang terbaik. Dan saudara yang kita katakan ini, kemudian yang bersangkutan, saya kasih kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan doktornya di Sudan. Dan dia selesai menyelesaikan pendidikan Sudan dan dipulangkan secara baik-baik. Jadi tidak ada yang dipecat. Nah, begitupun pernah ada juga pemulangan TKW. Dari 8 orang itu tinggal 5 jam sebelum terbang, salah satu TKW datang kepada saya mengatakan, saya takut sekali pulang ke tanah air ke Mataram. Kenapa? Karena nanti mungkin saya akan dieksekusi di rajam dan sebagainya, karena sedang mengandung 3 bulan. Dan ini adalah anak di luar nikah. Saya tidak menikah, ini adalah hubungan saya dengan seorang mahasiswa Filipina yang namanya Antonio. Apa yang saya lakukan menjelang itu, kita berikan surat nikah, dan kita berikan dia langsung cerai, sehingga dia ketika pulang nanti, dia punya legal standing yang jelas, dia sudah pernah menikah, dan dia sudah bercerai. Dan kemudian, saya masih kasih nasihat, kalau kamu pulang nanti, jangan pernah kawin dengan pemuda, kawinlah dengan duda yang kaya. Kalau dia memperlakukan kamu tidak wajar, berdoalah supaya dia cepat mati, supaya kamu jadi pewarisnya. Kalau dia baik, kamu mintakan dia panjang umur. Alhamdulillah, benar dia dapat seorang duda, punya anak, dan diberitahukan pada saya. Jadi banyak kisah-kisah kemanusiaan yang sebenarnya seorang duta besar, pada saat tertentu dia dalam kesendirian, dalam mengambil keputusan. Dan kepada itu dia mohon kepada Allah. Jadi jangan selalu pendekatannya bersifat formalistik, prosedural, tapi Anda tidak mohon kepada Allah, bagaimana nurani Anda itu diasah untuk tidak salah mengambil keputusan. Sama juga dengan mahasiswa kita yang kena gangguan jiwa, dia harus pulang ke tanah air, harus masuk rumah sakit, jangan masuk rumah sakit, lebih bagus Anda pulang ke tanah air. Dan alhamdulillah kita bisa pulangkan. Hadirin yang saya muliakan, saya hanya sekedar mengambil cukilan dari beberapa pengalaman yang itu bisa menjadi pedoman buat kita, dan saya sadar betul waktu yang terbatas, maka saya juga menahan diri untuk tidak menguraikan itu semua, dan saya hanya berharap kita tetap bersatu, kita tidak saling mengingatkan, dan jaringan informasi ini
harus kita optimalkan. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang kita lakukan di tanah air mestinya ada koordinasi di antara kita. Dan koordinasi ini penting, kita menjalin silaturahmi ini, yang saya yakin insya Allah alumni Timur Tengah, pada umumnya alumni Mesir, itu akan terjaga kehormatannya. Demikian, atas nama semua kebaikan yang ada, saya ucapkan Alhamdulillah, dan sekali lagi kepada penggagas, kepada pimpinan PPMI, kepada Ikatan Cendekia Kaum Muslim Indonesia, inilah saatnya kita juga bangkit di tengah-tengah corona ini, dan saya yakin setelah corona ini sudah akan kelihatan suatu action nyata di dalam masyarakat kita. Lebih dan kurang, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.